Manfaat kotoran kambing bagi tanaman salah satunya penyediaan hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Dan mikro seperti zinc, tembaga, kobal, barium, mangan, dan besi. Jadi sudah sangat lengkap kotoran kambing ini kita jadikan pupuk organik padat. Ya, kemudian menggemburkan dan menyuburkan tanah, meningkatkan produktivitas tanaman, ya, dan juga meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman. Kemudian merangsang pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Kotoran kambing tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk karena dapat membakar tanaman. Kotoran tersebut baru bisa digunakan sebagai pupuk setelah melalui proses fermentasi. Nah, proses fermentasi berguna untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam kotoran menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Cara pengolahan kotoran kambing sebelum kita jadikan pupuk, kotoran kambing perlu disortir terlebih dahulu untuk memisahkan antara kotoran dan benda-benda asing yang memungkinkan tercampur ke dalamnya seperti plastik, kayu, batu, dan lain-lain ya. Penyortiran dapat dilakukan bersamaan dengan penggemburan kotoran kambing sehingga proses penguraian berjalan lebih cepat. Kotoran yang sudah disortir langsung dihamparkan secara merata menjadi lapisan yang agak tipis agar memudahkan proses selanjutnya. Proses pembuatan pupuk organik padat dalam hal ini berbahan utama kohe kambing. Kita membutuhkan bakteri fermentasi. Ya, ini bakteri baik untuk mengurai kohe kambing sampai menjadi pupuk organik padat. Ya, ini adalah EM4, botolnya kuning seperti ini. Ya, bakteri fermentasi, bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Ya, kita gunakan nanti yang pertama, kemudian yang kedua campurkan juga mulase atau seperti yang kita gunakan ini adalah larutan gula merah nantinya. Kedua bahan ini kita campurkan ke dalam air yang sudah kita siapkan. Kemudian nanti kita lanjut untuk penyiraman atau dalam hal ini kita lakukan dengan cara penyemprotan sampai benar-benar merata. Kemudian setelah merata kita tutup plastik hitamnya ya. EM4 ini sangat berperan penting ya untuk fermentasi pupuk organik padat. Baik itu kohe ayam, kohe kambing ataupun fermentasi lainnya. Ya, selain bakteri baik, EM4 ini juga mempercepat proses fermentasi. Ya, untuk kohe kambing ini sampai jadi pupuk organik padat. Setelah ini kita siapkan kedua bahan ini. Dosis 1 ml per 1 liter air, kemudian kita larutkan juga gula merah ini ke dalam air yang sudah kita siapkan. Kita lanjut untuk penyemprotan. Perlu adanya perajangan gula merah dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah di saat melarutkan gula merah ini ke dalam air yang nantinya kita siapkan. Ya, tidak perlu terlalu halus. Setelah seperti ini kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan dan pastikan sebelum memasukkan larutan EM4 minimal sedikit sudah kita larutkan ya. Kita pastikan sudah hampir larut sempurna. Kita aduk dulu. Kemudian setelah seperti ini siapkan larutan EM4. Jangan lupa sebelum kita gunakan botolnya kita kocok dulu seperti ini ya, agar larutan-larutan di dalamnya tercampur dengan sempurna. Kita siapkan dosis 1 cc atau 1 ml untuk 1 liter airnya.
Atau jika proses fermentasinya skala besar bisa dikalikan saja 1 mili untuk 1 liter air. Ini ya lebih kurang 4 sampai 5 mili untuk 4 liter air. Kemudian jangan lupa kita tutup lagi untuk menjaga kualitas di saat penyimpanan, sehingga bisa kita gunakan untuk proses fermentasi selanjutnya. Kemudian kita aduk kembali sampai kita pastikan gula merah dan EM4 tercampur dengan sempurna. Setelah seperti ini, setelah semua tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam sprayer untuk selanjutnya kita lakukan penyemprotan. Kemudian larutan EM4 kita semprotkan pada hamparan kohe kambing. Kohe kambing juga perlu dilakukan pengadukan atau dibolak-balik seperti ini, dengan tujuan di saat penyemprotan larutan EM4 yang kita semprotkan terkena di semua bagian kohe kambing, sehingga kita harapkan proses fermentasi berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Jangan lupa kita semprotkan kembali larutan EM4 sampai kita pastikan benar-benar rata seperti ini. Kemudian setelah dipastikan penyemprotan merata dengan tingkat kelembaban 30-40%, sobat bisa siapkan tempat untuk proses fermentasinya dengan cara memasukkan kohe kambing ini ke dalam karung. Setelah itu siap untuk kita fermentasikan. Ini sudah selesai, sudah kita masukkan ke dalam karung. Jadi tingkat kelembabannya seperti ini ya. Sobat bisa perhatikan 30-40%. Ini sudah rata semua, kemudian sudah kita masukkan ke dalam karung. Ya, kemudian setelah ini kita lanjut untuk pengikatan karung. Nah, kita pastikan memang kita ikat seperti ini untuk mengurangi penguapan ya, kemudian membantu mempercepat proses fermentasi nantinya. Oke Sobat Home Tani, proses pembuatan pupuk organik padat berbahan utama kohe kambing sudah selesai. Tahap demi tahap tadi sudah kita berikan, sudah kita terapkan, dan sekarang sudah kita masukkan ke dalam karung seperti ini. Kemudian kita tutup menggunakan plastik berwarna hitam agar tidak terkena air hujan ya. Untuk proses fermentasi memakan waktu lebih kurang 2-4 minggu ya. Untuk hasil yang maksimal setiap minggunya bisa diaduk ya. Nanti setelah jadi pupuk organik padat kita akan aplikasikan pada tanaman cabai dan tanaman-tanaman lainnya ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.